Saya Purwan Wijanto. Jangan lupa nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Mar. Jangan lupa nonton Anhan Official dan pasti ada video-video yang luar biasa. Hari ini untuk itu kepada penonton maupun pemain yang tentunya ingin melihat dan mengulang aksi Anda ketika bertanding di lapangan Sidney dan yang lainnya bersama manajer tim Triadi. Ya saudara, itulah sektor nama susun dilanjutkan pada sore hari ini, di mana tentu Jaya seperti ketan dan semur jengkol yang gurihnya tidak akan Anda temui di lapangan bola lainnya. Ya saudara penonton, untuk itu tim nomor punggung 6, Cawang nomor punggung 8, Roll nomor punggung 3, Adios nomor punggung 10, dan mereka yang ada di band 5 dan yang lainnya tertanda manajer tim Jupri. Ya saudara, kita saksikan kini kedua kesebelasan nampak sudah berjabat tangan beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Bima yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Barokah Ciledug akan segera kita gulirkan. Pertandingan di babak yang pertama. Ya saudara, kita saksikan fluid pertandingan babak yang pertama siap ditiupkan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan pada sore kali ini saudara. Ya kita lihat saudara penonton, nampak persiapan akhir sebelum melakukan pertandingan tengah dilakukan oleh perangkat pertandingan yang memimpin jalannya pertandingan pada sore kali ini. Dan kita saksikan saudara, fluid pertandingan babak yang pertama sudah terdengar. Bipaps melakukan sebuah tendangan berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Penguasaan bola saudara langsung dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC. Lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Bima, berhasil diantisipasi dengan baik saudara penonton oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bima. Terjadi perebutan bola dan kita saksikan perebutan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hadir juga Bapak RW Nadi yang juga hadir di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan Ketua Penyelenggara Turnamen Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022 saudara. Sempat viral di beberapa media saudara penonton, bahkan followernya di Instagram ini sudah mencapai jutaan orang akibat menjadi ketua panitia. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Bipams yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Ya saudara, kita saksikan kembali pertandingan berlanjut. Tendangan bebas bagi kesebelasan Bipams dari tengah lapangan pertandingan sudah melakukan saudara. Lepaskan umpan menyisir. Bawa mic-nya bang, keren bang. Bagian apa ini? Ini mah buat ngamen ondel-ondel. Ya saudara, kita saksikan kini pergerakan bola. Coba ambil bang, kalau ada. Jauh banget. Ya, kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara, kita saksikan ataukah ya sepak pojok nampak untuk kesebelasan Bipams akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama saudara. Bersiap tendangan penjuru bagi kesebelasan Bipams lakukan sudah. Ya terjadi kemelut, kita lihat saudara penonton berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Baik saudara penonton, kita saksikan masih dalam tempo pelankan jalannya pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak saudara antara kesebelasan Bipams dengan kesebelasan Putra Barokah Ciledug, di mana coba untuk menemukan bentuk permainan terbaik mereka dan terlihat masih meraba-raba peta kekuatan dari masing-masing lawan kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini. Dan kini tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Bipams berbahaya, terlalu tajam, bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan PBC Nowot bekerja sama saudara. Kembali Bipams bangun serangan terlepas dari kawalan pemain bertahan kesebelasan PBC. Sebuah sepakan melengkung saudara yang mengawali sebuah manuver yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipams, tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Bipams masih menyamping tipis beberapa sentimeter. Lu bisa mundur nih kan? Sini.
Ya saudara penonton, tendangan gawang bagi kesebelasan PBC sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan PBC. Kembali saudara, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipang. Dan pergerakan bola kita lihat keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Sebuah pelanggaran terjadi saudara penonton, dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipang. Ruang pertama bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug dalam sebuah tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Bipang. Jarak tembak yang begitu ideal, tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Ya saudara, kita saksikan Hoyer yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara. Sementara kita lihat di kotak penalti kesebelasan Bipang, 2 ekor binatang yang menyerupai kambing nampaknya memasuki lapangan pertandingan. Dan kita lihat saudara penonton, kini tendangan bebas bagi kesebelasan PBC akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama saudara, akankah Hoyer berhasil menyuplai umpan matang atau justru mengarahkan bola ke gawang dari kesebelasan Bipang. Yang jelas ancaman terjadi, lakukan sudah. Oh saudara, sebuah umpan yang sebenarnya cukup baik dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan PBC, tetapi sangat disayangkan saudara penonton, Adekur gagal atau terlambat sepersekian detik menyambut sebuah umpan kiriman yang dilepaskan pemain dari kesebelasan PBC. Dan kini peluang bagi kesebelasan Bipang. Masih terjadi kesempatan dan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kita saksikan saudara penonton, peluang emas 99,9% yang semestinya bisa menghadirkan gol yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Bipang saudara, nomor punggung 14 Catur. Gawang dari kesebelasan PBC yang dikawal oleh Nobot yang sudah kosong melompong, tetapi sangat disayangkan tendangan yang dilepaskan oleh Catur masih melambung. Dan kembali kita saksikan saudara, jual beli serangan terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana kita saksikan saudara penonton, kembali kini kesebelasan PBC. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Belo untuk menghentikan laju lari pemain dari kesebelasan dari kesebelasan PBC. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Servis tendangan bebas yang nampaknya coba dimaksimalkan oleh para pemain dari kesebelasan PBC untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Bipang pada pertandingan babak yang pertama ini saudara, di mana kita saksikan peluang emas dari sport yang cukup efektif untuk bisa menghadirkan gol. Apalagi pandangan penjaga gawang Bipang dipastikan agak sedikit terganggu akibat sinar mentari yang kini mengarah kepada dirinya saudara. Kita nantikan akankah hal tersebut berhasil dimaksimalkan. Dan saudara penonton, sebuah tendangan bebas yang cukup baik, tetapi tidak kalah baiknya penjaga gawang dari kesebelasan Bipang Gade untuk bisa mengantisipasi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Setidaknya pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung, kita sudah disuguhkan dengan beberapa peluang yang sudah dihadirkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini, baik dari kesebelasan Bipang maupun lawannya kesebelasan PBC saudara. Tetapi kita semua sepakat, Dewi Fortuna nampak masih belum berpihak bagi satu dari kedua kesebelasan yang bertanding, sehingga scoring board masih tertekan dengan skor imbang tanpa gol. Kembali kita saksikan kini kesebelasan Bipang sebangun serangan berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Dan saudara, kita lihat kembali kini kesebelasan Bipang bangun serangan, umpan terobosan yang cukup baik, dan penjaga gawang dari kesebelasan PBC kita saksikan Nobot tidak mau mengambil resiko, bola disepak keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, sementara saya ucapkan selamat datang kepada Bos Acang
manajer tim dari kesebelasan Calo FC, ya tim spesialis turnamen usia 40 tahun yang pada sore hari ini juga hadir untuk menyaksikan pertandingan antara kesebelasan PBC bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bimbang. Dan kembali saudara penonton, manuver coba dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug, tetapi pressing yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bimbang, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Bimbang. Baik saudara penonton, kita saksikan sebuah intercept dilakukan, dan kini peluang bagi kesebelasan PBC. Pelo saudara tidak mau mengambil resiko, bola dibuang jauh keluar meninggalkan arena permainan, dan akhirnya kini melahirkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Sebuah tontonan yang sangat menarik sedang kita saksikan pada pertandingan babak yang pertama saudara, di mana kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC sudah dilakukan, tetapi sangat disayangkan kembali untuk yang kesekian kalinya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dan kembali saudara penonton, kini kesebelasan Bimbang coba melakukan counter attack, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan PBC. Lemparan ke dalam kita saksikan bagi kesebelasan Bimbang, lakukan sudah umpan memasuki sisi kanan pertahanan kesebelasan PBC, berbahaya. Beruntung masih ada pemain bertahan dari kesebelasan PBC yang berhasil mengantisipasi, sementara datang lagi. Kita saksikan saudara penonton, agak sedikit kurang tenang penampilan penjaga gawang dari kesebelasan PBC Nobot mengantisipasi sebuah tendangan pemain dari kesebelasan Bimbang yang sebenarnya tidak begitu keras. Ya saudara, akhirnya gagal. Maksud kami kini gawang dari kesebelasan PBC kembali terancam. Sebuah eksekusi tendangan penjuru ditepis dengan baik oleh Nobot, sementara bola liar coba dikuasai pemain kesebelasan Bimbang. Selainnya saudara, terjadi perebutan bola. Kita lihat Denny turun jauh ke bawah tetapi gagal, dan ragu-ragu pemain dari kesebelasan Bimbang. Kita saksikan saudara penonton untuk bisa meneruskan sebuah umpan tarik yang dikirimkan oleh kompatriotnya. Yang penciptaan peluang terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang mulai bergerak memasuki menit medio pertandingan lanjutan putaran pertama event turnamen P3K tahun 2022 yang dilangsungkan di lapangan sepak bola kebanggaan masyarakat Kunciran Jaya. Bagi Anda penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Anda menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Putra Barokah Ciledug yang tampil dengan balutan jersey kuning hitam berhadapan dengan kesebelasan Bimbang yang tampil dengan jersey sebaliknya. Dan kini tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Putra Barokah Ciledug yang ketiga pada pertandingan babak yang pertama. Tendangan bebas yang ketiga di areal pertahanan kesebelasan Bimbang. Kita nantikan bersama-sama saudara. Ini eksekutor berganti di kaki Hoyer, mundur beberapa langkah Hoyer. Saudara penonton, kita saksikan kepada siapa bola terarah lakukan sudah saudara. Kita lihat kembali sebuah tekanan terus dilakukan pemain dari kesebelasan PBC, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bimbang. Counter attack dilakukan kesebelasan Bimbang, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Ya, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit saudara di sisi kiri pertahanan kesebelasan Bimbang. Kita lihat kembali umpan panjang diperagakan pemain dari kesebelasan Bimbang. Terjadi perebutan bola dimenangkan pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Benar-benar sebuah tontonan yang sangat menarik terus kita rasakan dan sedang kita dapati di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Statistik pertandingan yang terlihat begitu berimbang saudara, karena kita lihat penciptaan peluang dan juga ball position yang sama-sama berimbang dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore hari ini. Sehingga kita semua sepakat saudara, ketika gol terjadi baik itu ke gawang kesebelasan Bimbang atau ke gawang dari kesebelasan PBC, itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh barisan bertahan mereka, di mana saudara penonton kembali kini gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bimbang berhasil diamankan oleh penjaga gawang Nobot
kirim umpan langsung memasuki sisi kanan pertahanan dari kesebelasan Bipam. Berhasil diantisipasi dengan baik saudara, dan kembali untuk yang kesekian kalinya saudara penonton, sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini meniup free-kick tanda pelanggaran dan tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan PBC akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan. Lakukan sudah. Kita saksikan saudara peragaan serangan dari sebuah eksekusi tendangan bebas yang sebenarnya cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC, tetapi beruntung sang pengadil melihat, asisten pengadil melihat pergerakan pemain dari kesebelasan PBC sudah berada pada posisi offside. Baik saudara, kita saksikan kembali pertandingan terus bergulir. Kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Bipam saudara. Kita lihat sebuah kecantikan. Apa yang terjadi? Kita saksikan masih terjadi kemelut. Baik saudara penonton, datang kembali gempuran dan ya kita saksikan nampak Dewi Fortuna juga masih belum berpihak bagi kesebelasan Bipam pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Baik, situasi 180 derajat sedang kita rasakan pada pertandingan babak yang pertama ini saudara penonton, khususnya dalam penciptaan peluang. Kenapa saudara? Karena kita saksikan kesebelasan PBC mengandalkan set piece bola-bola mati dalam melakukan tekanan saudara, sementara kesebelasan Bipam sebaliknya, situasi open play yang mereka peragakan dan juga mereka miliki untuk bisa membahayakan gawang dari kesebelasan PBC. Tercatat 3 kali saudara penonton peluang bagi kesebelasan Bipam untuk bisa menghadirkan gol, tetapi semuanya mentah akibat finishing touch yang nampaknya masih belum sempurna dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam pada pertandingan babak yang pertama. Dan kembali peluang nomor saudara penonton, kita lihat kembali intercept yang kurang cermat dilakukan penjaga gawang dari kesebelasan PBC, tetapi beruntung usaha terusan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam masih gagal dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Baik saudara, kita saksikan kini tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug, Ade Kurnia Dekur yang akan melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan PBC. Mundur beberapa langkah, Dekur lakukan sudah umpan memasuki sisi kanan pertahanan kesebelasan Bipam. Maju melesat saudara penonton, kita saksikan Aji Sada melewati satu pemain, tetapi tidak bagi seorang Pelo yang akhirnya berhasil memotong manuver yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC. Kita saksikan saudara, kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Bipam nomor 4 Agung bekerja sama berikan kepada rekannya, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit, tetapi kita saksikan saudara penonton, perebutan bola sengit di tengah lapangan pertandingan berakhir dengan lahirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Bipam. Sudah dilakukan saudara, kita saksikan maju melesat pemain kesebelasan Bipam yang berhasil kirim umpan, tetapi beruntung saja saudara, pergerakan bola nampak sudah diponis keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Masih imbang tanpa gol 0 pertandingan babak yang pertama event turnamen P3 Cup tahun 2022 yang mempertandingkan kesebelasan Putra Barokah Ciledug berhadapan dengan kesebelasan Bipam, di mana kita saksikan saudara kembali kini jual beli serangan terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan PBC ataupun lawannya kesebelasan Bipam. Ya saudara, kita lihat kembali sebuah umpan panjang yang berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Gade. Gade kirim umpan tetapi sangat disayangkan saudara, terlalu deras dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi
bagi kesebelasan PBC sudah dilakukan. Kirim umpan tertakan di kaki pemain kesebelasan Bipam, dan untuk yang kesekian kalinya pergerakan bola keluar meninggalkan arena permainan. Kembali saudara kita saksikan kesebelasan Bipam bangun serangan. Apa yang terjadi? Usaha terusan dengan sundulan kepala yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam, tetapi sangat disayangkan bola terlalu deras dan akhirnya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara penonton, kita saksikan kini tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug akan terjadi. Dekur lakukan sudah umpan melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan PBC, mundur beberapa langkah. Dekur saudara penonton, kita saksikan lepaskan tendangan tetapi berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Gatek. Gatek saudara, kita lihat saudara penonton, kembali kirim umpan berikan kepada kompatriotnya saudara Denny berikan umpan kembali saudara, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan PBC, dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan PBC akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Bipam, mundur beberapa langkah saudara, kita lihat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Bipam, lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Bersiap saudara, kita saksikan lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali peluang bagi kesebelasan PBC. Wasit pergantian pemain Mulyadi dari kesebelasan Bipam nomor punggung 3 keluar, masuk Martin nomor punggung 21. Ya saudara penonton, kita saksikan suntikan darah segar kembali dilakukan oleh pemain coba dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Bipam pada pertandingan babak yang pertama. Mulyadi saudara ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Maltin. Kita nantikan bersama-sama saudara inisiatif untuk tancap gas coba terus dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam. Ya saudara penonton, kembali ini usaha tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC. Coba diperagakan Nobot kirim umpan memasuki seperempat lapangan, berbahaya. Lagi-lagi saudara, pelanggaran di areal pertahanan dari kesebelasan Bipam dilakukan oleh pemain bertahan mereka saudara. Untuk yang keempat kalinya kita saksikan saudara penonton, tendangan bebas dari spot yang cukup efektif untuk bisa menghadirkan gol saudara. Kita nantikan untuk bisa menghadirkan gol saudara penonton, kita nantikan diberikan bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Setelah dalam momen sebelumnya saudara, baik umpan maupun tendangan bebas digagalkan oleh penjaga gawang Gatek, dan kali ini sang kapten tim dari kesebelasan PBC saudara penonton Dekur bersiap melakukan tendangan. Saudara penonton, kita saksikan lagi-lagi bukan cuma kesebelasan Bipam yang gagal untuk bisa memaksimalkan peluang emas di depan mata saudara. Pemain dari kesebelasan PBC pun podoai, di mana saudara penonton tendangan bebas hasil sepakan Dekur yang berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Bipam Gatek. Ya saudara penonton, bola rebound gagal dimaksimalkannya dengan baik, di mana sepakannya masih jauh dari titik sasaran, dan akhirnya kini saudara penonton kesebelasan Bipam dalam situasi berbalik untuk bisa melakukan tekanan, di mana saudara kita lihat kini tendangan bebas dari spot yang cukup efektif diberikan untuk kesebelasan Bipam. Kita nantikan saudara penonton, akankah tendangan bebas ini akan berhasil dikonversikan menjadi gol bagi kesebelasan Bipam. Ya saudara, mundur beberapa langkah saudara penonton, tendangan bebas bagi kesebelasan Bipam. Bersiap saudara, kita saksikan tendangan bebas bagi kesebelasan Bipam dari spot yang cukup efektif. Lakukan sudah.
lagi-lagi sang Dewi Keberuntungan alias Dewi Fortuna juga masih belum berpihak bagi kesebelasan Bipams pada pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Benar-benar sebuah tontonan yang sangat menarik kita saksikan terus terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar, saudara penonton, di mana demonstrasi tekanan dan juga penciptaan peluang yang dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang sama-sama belum dinaungi Dewi Fortuna, saudara, sehingga peluang baik dari kesebelasan Bipams ataupun lawannya kesebelasan PBC masih belum berhasil untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama yang masih tertekan dengan skor kacamata imbang tanpa gol. Kembali saudara penonton kita saksikan. Apa yang terjadi, saudara? Sebuah umpan yang berbau tembakan spekulasi yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipams, tetapi sangat disayangkan saudara penonton, kita lihat akurasinya masih melambung tipis beberapa sentimeter dan akhirnya menggagalkan upaya kesebelasan Bipams untuk leading atas lawannya kesebelasan PBC. Kembali saudara kita saksikan kesebelasan Bipams membangun serangan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan PBC. Kita saksikan Malvin, pemain yang baru masuk di babak yang pertama, dibayang-bayangi oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC, berhasil diantisipasi dengan baik. Kesalahan dalam melakukan umpan dan beruntung saja saudara, tendangan spekulasi yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipams masih melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Baik saudara penonton, tendangan gawang bagi kesebelasan PBC terjadi. Dekur lakukan sudah angkat bola langsung memasuki seperempat lapangan pertandingan. Terjadi kop duel bola udara saudara. Kita saksikan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan perebutan bola kini dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan PBC. Dari tengah lapangan pertandingan kita saksikan PBC melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Bipams, berhasil diantisipasi dengan baik saudara. Kita saksikan kini penguasaan bola berbalik diperagakan pemain dari kesebelasan Bipams yang saudara penonton terus menekan memasuki lini pertahanan kesebelasan PBC. Ada Dekur yang berhasil melakukan intercept, tetapi kesalahan dilakukan pemain PBC berbahaya saudara. Malvin yang coba memaksimalkan bola liar pun gagal dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan Bipams akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan PBC. Lepaskan umpan crossing memasuki lini pertahanan kesebelasan PBC, tetapi tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan PBC gagal karena sang pengadil melihat pelanggaran handsball dilakukan pemain dari kesebelasan Bipams dan akhirnya melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Lakukan surat Dekur, angkat bola berikan kepada Denny, kembali kop duel bola udara yang dimenangkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipams. Ya saudara penonton, perebutan bola udara kembali dimenangkan oleh pemain kesebelasan PBC. Kita saksikan saudara, terpotong oleh pemain bertahan Bipams dan akhirnya kini bola liar menghampiri Ali Budiman. Lepaskan umpan panjang memasuki lini pertahanan kesebelasan PBC. Tensi tinggi dan juga jual beli serangan terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama. Malvin lepaskan umpan saudara penonton, sebuah on goal, sebuah gol bunuh diri dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug, saudara penonton, ke gawangnya sendiri ketika salah mengantisipasi umpan crossing kiriman Malvin. Masuknya Malvin, saudara penonton, benar-benar memberikan suntikan darah segar dari kesebelasan bagi kesebelasan Bipams. Dan kita harapkan saja saudara penonton, striker maksud kami supporter dan para pendukung dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug berbesar hati melihat dan juga menerima gol bunuh diri
diri yang dilakukan oleh pemainnya Lancip yang salah mengantisipasi umpan crossing kiriman yang dilakukan oleh Malvin. Kita harapkan saja saudara penonton, tragedi berdarah yang menimpa bek Kolombia Andre Escobar pada Piala Dunia Amerika Serikat yang lalu saudara, di mana ketika itu setelah melakukan gol bunuh diri, Andre Escobar diberondong 6 peluru yang akhirnya membuat dirinya tewas. Kita harapkan kejadian tersebut tidak dilakukan oleh pendukung dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan tentunya ikhlas menerima gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemainnya. Dan kita kembali ke pertandingan saudara. Ini tendangan gawang bagi kesebelasan Bipam saudara penonton Gate. Lakukan sudah, lepaskan umpan melambung ke tengah lapangan pertandingan. Kita lihat saudara penonton, kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Bipam. Kita saksikan dari tengah lapangan pertandingan saudara, Malvin kembali. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan PBC Yakub, keluar nomor punggung 12 masuk Apriyadi nomor punggung 8. Ya saudara penonton, PBC nampaknya sedikit berupaya untuk bisa pula mengembangkan irama permainan terbaiknya pada pertandingan sore kali ini setelah sang lawan saudara penonton berhasil melakukan perubahan strategi tempur dengan memasukkan seorang Malvin saudara yang akhirnya juga sangat berkontribusi akan terjadinya gol pertama bagi kesebelasan Bipam pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kini PBC pun melakukan pergantian dengan memasukkan Afriari. Kita saksikan bersama-sama saudara penonton, pertandingan babak yang pertama terus bergulir 1-0 kesebelasan Bipam leading atas lawannya kesebelasan PBC. Ya saudara, kita saksikan kini bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug dari sisi kiri pertahanan kesebelasan PBC. Oh, kita lihat saudara, berhasil diantisipasi, counter attack dilakukan kesebelasan Bipam saudara penonton. Kita saksikan maju melesat, ada dekor, muncul support dari second line, tetapi terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Ya saudara penonton, kini bola dalam penguasaan pemain yang baru masuk Afriadi, tetapi sangat disayangkan saudara, bola keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan PBC. Apriyadi ke belakang berikan umpan kepada Haryono, tetapi sangat disayangkan kembali saudara, pergerakan bola terus keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya tercuri oleh pemain kesebelasan Bipam, terlepas dari jebakan offside, berbahaya. Kita saksikan saudara penonton, benar-benar sebuah tontonan dan juga hiburan yang sangat menarik saudara. Sedang dan terus kita dapat di lapangan sepak bola Bunga Mekar yang mempertandingkan kesebelasan PBC dengan kesebelasan Bipam. Ya saudara penonton, sedikit keberuntungan yang dimiliki oleh kesebelasan Bipam akhirnya menghantarkan mereka leading lewat sebuah gol bunuh diri yang dilakukan oleh Lancip di menit kesekian babak yang pertama saudara. Sisanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam saudara penonton sebenarnya masih menemui jalan buntu, termasuk usaha yang baru saja mereka lakukan, di mana Malvin yang berhasil menyundul bola pada gawang yang sudah kosong melompong, tetapi sundulannya mengenai tiang. Ya, semua yang hadir di lapangan sepak bola Bunga Mekar benar-benar menikmati jalannya pertandingan. Untuk itu saya selalu dan tidak akan pernah bosan mengajak kepada para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, jadikan sepak bola turnamen P3 Cup yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar ini adalah hiburan dan juga tontonan untuk bisa mengisi kekosongan Anda di sore hari, dan supporter dari kedua kesebelasan untuk tetap tertib. Fanatik boleh, bego jangan. Baik saudara, kita saksikan kembali pertandingan babak yang pertama terus bergulir, juga hadir
hadir Bung Iwan Ambon yang juga tidak mau ketinggalan dan juga terus memutar jalannya pertandingan antara kesebelasan Bipams dengan kesebelasan PBC yang bergabung bersama aparat kepolisian dari Polsek Kecamatan Pinang yang juga terus memonitor dan juga menciptakan situasi kondusif yang terjadi pada turnamen P3 Cup di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Kita kembali ke pertandingan saudara. Putra Barokah Ciledug lewat sang pencetak on goal alias gol bunuh diri Lancip, masih Lancip bekerja sama berikan kepada Aji Saka berikan kepada Aprianto, berhasil berkelip tetapi tidak ada support dari pemain kesebelasan PBC lainnya sehingga bola berhasil dimentakkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipang. Dan kembali saudara, kita saksikan Kevin ke belakang berikan umpan, lepaskan umpan memasuki gawang dari kesebelasan PBC tetapi Nobot berhasil memotong aliran umpan tersebut untuk bisa mengamankan gawang dari kesebelasan PBC dari gempuran pemain dari kesebelasan Bipang. Ya saudara penonton, Putra Barokah Ciledug dari kaki Denny, tetapi pelanggaran saudara nampak dilakukan oleh Denny dan akhirnya saudara penonton kita saksikan pelanggaran dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Bipang. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian, sebiji on goal yang dicetak oleh pemain dari kesebelasan PBC saudara kita lihat menghantarkan sementara kesebelasan Bipang leading atas lawannya kesebelasan PBC. Dan kita saksikan saudara penonton kembali usaha untuk bisa mencetak gol pengganda dilakukan pemain dari kesebelasan Bipang tetapi ada sebuah pelanggaran yang akhirnya membuat sang pengadil meniup free kick. Kartu kuning saudara penonton yang pertama dikibarkan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan pada sore kali ini. Kita saksikan saudara tendangan bebas bagi kesebelasan Bipang dari sisi kiri pertahanan kesebelasan PBC. Bersiap saudara penonton, akankah eksekusi tendangan bebas yang diberikan oleh sang pengadil akan berhasil dikonversikan untuk menjadi gol kedua bagi kesebelasan Bipang. Mundur beberapa langkah saudara, kita saksikan bersiap tendangan bebas bagi kesebelasan Bipang akan terjadi. Akankah gol kedua akan terjadi ke gawang dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug memanfaatkan set piece tendangan bebas dari spot yang cukup efektif. Kita saksikan saudara penonton bersiap tendangan bebas bagi kesebelasan Bipang lakukan sudah. Oh, sangat disayangkan. Kita lihat melambung jauh dari titik sasaran dan berbarengan berusaha untuk bisa dan mendapatkan sambungan langsung dengan lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan saudara kita saksikan baik saudara penonton, kita saksikan fluid pertandingan babak yang kedua sudah ditiupkan oleh sang pengadil. Babak yang kedua ya saudara, kini tendangan gawang bagi kesebelasan Bipang akan terjadi. Gatek yang bersiap melakukan tendangan gawang lakukan sudah melambung ke tengah lapangan pertandingan. Kita lihat saudara, tetapi berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Ya saudara penonton, Kodar pemain yang baru masuk di babak yang kedua menggantikan rekan senegaranya. Saudara penonton, kita lihat kini kesebelasan Bipang membangun serangan berbahaya. Oh saudara, kecolongan lini pertahanan kesebelasan PBC pada pertandingan di menit awal babak yang kedua oleh pemain dari kesebelasan Bipang. Saudara penonton, kita saksikan gol kedua bersarang ke gawang dari kesebelasan PBC dari kaki pemain mereka nomor yang berhasil memaksimalkan sebuah umpan terusan pemain dari kesebelasan Bipang pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Ya, kita lihat saudara penonton kembali menit awal dalam permainan sepak bola merupakan menit yang sangat krusial
di mana saudara di menit-menit seperti itu gol acap kali terjadi dan tercipta. Dan kali ini saudara penonton, menit krusial tersebut berhasil dimaksimalkan oleh pemain dari kesebelasan Bipams untuk bisa mencetak gol pengganda ke gawang dari kesebelasan PBC dan akhirnya mengubah kedudukan 2-0 keunggulan kesebelasan Bipams atas lawannya kesebelasan Putra Barokah Ciledug pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Kita saksikan bersama-sama para pemain dari kesebelasan Bipams yang seakan belum puas dengan keunggulan 2 gol yang sudah mereka miliki, terus berupaya untuk mengurung lini pertahanan kesebelasan PBC. Tetapi bendera offside dikibarkan oleh asisten pengadil dan kini kesebelasan PBC melakukan tekanan untuk bisa mereduksi ketertinggalan gol yang mereka derita. Tetapi bola berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan Bipam. Sebuah intercept saudara dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC Paing dan akhirnya kini membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton sudah dilakukan. Kita saksikan Kodar kirim umpan berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam dan kembali kini throw in bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kodar berikan umpan kepada rekannya, terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC dan saudara kesempatan kesebelasan PBC untuk bisa mereduksi ketertinggalan gol yang mereka derita terjadi. Sebuah eksekusi tendangan penjuru saudara penonton kita nantikan akankah berhasil membuahkan gol bagi kesebelasan PBC, tetapi berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam. Dan saudara kita saksikan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton rapi tetapi tercuri oleh pemain kesebelasan Bipam. Counter attack saudara, ada Lancip yang berhasil memotong pergerakan bola dan akhirnya tanpa ambil resiko membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bipam terjadi sudah dilakukan dan kembali saudara pergerakan bola untuk yang kesekian kalinya keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC Rapi, kurang cermat Rapi kirim umpan dan kini Denny ke belakang berikan kepada rekannya kembali Lancip berikan umpan saudara penonton. Rapi yang dituju berhasil dicuri oleh pemain kesebelasan Bipam. Berbahaya saudara, kita saksikan Bipam terus mengurung ini pertahanan PBC. Sebuah umpan chip yang sebenarnya cukup cantik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam, tetapi beruntung saja pergerakan pemain dari kesebelasan Bipam sudah berada pada posisi offside dan akhirnya melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kembali kepada penonton, besok saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk hadir ke lapangan sepak bola Bunga Mekar menyaksikan pertandingan lanjutan putaran pertama event turnamen P3 Cup tahun 2022 yang akan mempertandingkan kesebelasan Putra Peninggilan dari kawasan Peninggilan Ciledug Kota Tangerang yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bunga Mekar yang datang hadir dan saksikan esok untuk bisa menyaksikan laga serunya, laga yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore kali ini, apalagi dengan berita KDRT yang dilakukan oleh suami Lesti Rizky Bilar. Baik saudara, kita kembali ke pertandingan. Kini pergerakan umpan crossing coba dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Bipam. Kita saksikan saudara, terjadi perebutan bola dan apa yang terjadi? Tendangan membalik badan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam saudara, tetapi beruntung bagi kesebelasan PBC tendangan tersebut melambung dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Baik saudara, langit di atas lapangan sepak bola Bunga Mekar nampaknya sudah mulai menghitam, mendung menggelayut. Kita mulai rasakan pada pertandingan babak yang kedua yang mempertandingkan kesebelasan Bipam dengan kesebelasan PBC dan wasit berganti lanjut. Ya saudara, kita saksikan kini tendangan bebas bagi kesebelasan PBC dari kaki pemain mereka dan kini
Kodar coba kuasai bola, masih Kodar menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Bipam, dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan PBC keluar Lancip nomor punggung 3, dari kesebelasan PBC, masuk Jore nomor punggung 7. Baik saudara penonton, kita saksikan pergantian pemain berikutnya dilakukan oleh kesebelasan PBC pada pertandingan babak yang kedua ini. Lancip yang melakukan on goal akhirnya ditarik keluar oleh manajer tim dari kesebelasan PBC dan dimasukkan pemain penggantinya saudara. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton. Kodar melakukan throw in, datang rapi, berikan umpan terpotong oleh pemain dari kesebelasan Bipam. Pelanggaran terjadi saudara, kita saksikan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Bipam akan terjadi. Baik saudara penonton, kita saksikan cedera nampak sedang dialami oleh pemain dari kesebelasan Bipam saudara penonton Malvin, pemain yang sangat berkontribusi atas terjadinya gol pertama ke gawang dari kesebelasan TBC, di mana umpan kiriman yang dilepaskan oleh Malvin salah diantisipasi dengan baik, dan kita lihat kini Malvin sudah bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya dan siap untuk melanjutkan jalannya pertandingan. Tendangan bebas saudara kita saksikan dikirimkan pemain dari kesebelasan Bipam, tetapi sangat disayangkan terlalu deras dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang saudara bagi kesebelasan PBC Nobot, kirim umpan berikan kepada Denny, kembali kita lihat kini rapi Kodar melakukan sebuah tendangan dan kembali saudara kini bola liar coba dikuasai pemain dari kesebelasan Bipam Malvin, masih Malvin, tetapi gagal saudara Malvin untuk bisa melewati hadangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan arena permainan. Tendangan gawang saudara penonton bagi kesebelasan PBC Nobot, berikan umpan kepada Rapi bekerja sama berikan kepada Jore kirim umpan kepada kompatriotnya Denny, masih Denny kirim umpan terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua terus bergulir. Jore bekerja sama kepada Denny, masih Denny berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Bipam. Terlalu lama tercuri oleh pemain PBC, masih Denny ke belakang saudara berikan kepada Kodar, tanggung sehingga tercuri oleh pemain kesebelasan Bipam. Malvin memanfaatkan lebar lapangan saudara, tetapi terlalu deras umpan kiriman yang dilepaskan oleh Malvin dan akhirnya umpan kiriman pemain kesebelasan Bipam membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ada sedikit penurunan perform yang dialami oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug pada pertandingan babak yang kedua ini saudara penonton, di mana alih-alih mereduksi ketertinggalan 2 gol yang mereka derita atas lawannya kesebelasan Bipam, tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC terkesan terlalu mudah untuk dipatahkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam. Itu terdeteksi ketika tekanan yang mereka lakukan nyaris hanya mampu memasuki seperempat lapangan permainan dari kesebelasan Bipam. Langkah kita saksikan saudara, lakukan sudah lepaskan umpan cukup baik, tetapi apa yang terjadi? Kita saksikan bendera offside nampak dikibarkan oleh asisten pengadil yang akhirnya menggagalkan upaya tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipam untuk bisa mencetak gol ketiga. PBC melakukan manuver mudah dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan saudara. Kita saksikan Kodar terpotong oleh pemain dari kesebelasan Bipam. Kita lihat saudara penonton kembali kini PBC dari kaki Kodar berikan kepada Denny, terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam Malvin kirim umpan berikan kepada Agung, masih Agung memanfaatkan lebar lapangan cukup baik, tetapi saudara pergerakan pemain kesebelasan Bipam sekaligus pencetak gol kedua mereka nampak sudah
sudah diponis berdiri pada posisi offside dan akhirnya menggagalkan upaya tekanan yang dilakukan kesebelasan Bipams atas lawannya kesebelasan Putra Barata Ciledug. Tendangan bebas saudara penonton Paing, lakukan umpan melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola dimenangkan pemain kesebelasan PBC. Denny gagal untuk bisa mengantisipasi umpan kiriman yang mengarah kepada dirinya dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, kita rasakan pula sedikit menurun tensi pertandingan babak yang kedua saudara penonton, dan itu sedikit banyak menguntungkan kesebelasan Bipam karena dengan menurunnya tensi pertandingan otomatis sudah menaruh kaki kesebelasan Bipam berlaga ke putaran kedua berjumpa dengan kesebelasan Garuda United. Kita nantikan saudara semakin enjoy para pemain dari kesebelasan Bipam, tetapi kali ini terpotong oleh pemain bertahan kesebelasan PBC. Kembali dari kaki Malvin, masih Malvin gagal untuk memperdaya pemain bertahan dari kesebelasan PBC dan intercept dilakukan oleh pemain kesebelasan PBC. Saudara, kita saksikan kini bola dari kaki Embe berikan umpan kepada rekannya Jore, tetapi kurang cermat dan kesalahan terjadi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam. Gatek saudara, dan wasit pergantian pemain Bipam keluar nomor punggung 14 Catur nomor punggung 14 keluar dari kesebelasan Bipam, masuk nomor punggung 9 Nurman. Baik saudara, kita saksikan PBSO kesebelasan Bipam juga terus memanfaatkan dan juga memaksimalkan kuota pergantian pemain yang dimilikinya, dan kini eksekusi tendangan penjurus saudara bagi PBC sudah dilakukan. Kodar lepaskan umpan, tarik out, dan apa yang terjadi saudara penonton, sebuah pemain dari kesebelasan Bipam dekor. Ya saudara, masih menyamping tipis beberapa sentimeter, sebuah cannonball yang dilepaskan oleh Dekur saudara, dan akhirnya gagal upaya kesebelasan PBC untuk bisa memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Kita lihat kembali kini Bipam bangun serangan. Saudara, gol ketiga yang terjadi dan bersarang ke gawang dari kesebelasan PBC. Gol yang langsung disambut dengan mulai bubarnya penonton dari lapangan sepak bola Bunga Mekar, seperti sarang semut kena kencing tanpa ada yang mengomando. Lihat kembali kini Bipam bangun serangan, untuk membuarkan diri dari lapangan sepak bola Bunga Mekar karena ketertinggalan 3-0 yang diderita kesebelasan PBC. Agak sedikit mustahil bagi kesebelasan PBC untuk setidaknya menyamakan defisit 3 gol yang mereka derita atas lawannya kesebelasan Bipam pada pertandingan sore kali ini saudara, sehingga bisa dikatakan saudara penonton, satu kaki kesebelasan Bipam sudah melaju ke putaran kedua dan berjumpa dengan kesebelasan Garuda United yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini. Setelah pada laga pembuka yang lalu mereka berhasil mengalahkan kesebelasan Indah Kiat. Baik saudara, 3-0 kesebelasan PBC semakin terbenam atas lawannya kesebelasan Bipam pada pertandingan sore kali ini. Karena memang saudara penonton, target dari kesebelasan PBC adalah tidak muluk-muluk pada penyelenggaraan event turnamen ini, tetapi mengukuhkan silaturahmi dan kekompakan antar pemain dari kesebelasan PBC menjadi tujuan utama yang dilakukan oleh para petinggi kesebelasan PBC, Bos AY14 dan juga Riyadi pada penyelenggaraan turnamen di lapangan Bunga Mekar, dan wasit pergantian pemain Adios dan juga Gatek dari kesebelasan Bipam keluar.
Adios dan Gatek dari kesebelasan Bipams keluar, pengganti Gatek masuk Dimas, pengganti Adios masuk Indra. Ya saudara, kita saksikan dua pergantian pemain dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Bipams. Saudara penonton, gimana dengan keunggulan 3-0 yang sudah mereka miliki atas sang lawan, saudara, membuat manajer tim dari kesebelasan Bipams sudah sangat optimis bisa melaju ke putaran kedua, saudara, sehingga bongkar pasang pemain terus dilakukan oleh kesebelasan Bipams pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara, termasuk menarik keluar ujung tombak mereka Adios, dan kini pemain penggantinya sangat amat disayangkan, saudara, Indra yang mendapatkan kesempatan emas untuk bisa menambah pundi-pundi gol bagi kesebelasan Bipams, saudara, sebenarnya berhasil melepaskan tendangan tetapi terblok oleh pemain dari kesebelasan PBC, dan akhirnya kini sepak pojok bagi kesebelasan Bipams sudah dilakukan. Nobot berhasil meninju bola, dan saudara, bola kemelut yang terjadi berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari kesebelasan PBC. PBC kini bangun serangan Dekur, masih Dekur berhadapan dengan Pelo, masih Dekur, saudara, kita lihat berikan umpan kepada rekannya, berbahaya, melebar, saudara penonton, peluang PBC, peluang Dekur, ya kehilangan momentum, dan akhirnya gagal tekanan dari kesebelasan PBC. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan PBC, keluar Rapi nomor punggung 73, masuk Roto nomor punggung 78. Ya saudara penonton, kita saksikan kuota pergantian pemain yang juga coba terus dimanfaatkan oleh manajer tim kesebelasan PBC pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara, dan kita lihat misunderstanding dialami oleh pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita saksikan Malvin berhasil kuasai bola, tetapi bola hasil kontrol yang dilakukan oleh Marvin tercuri oleh pemain dari kesebelasan PBC. Dekur berikan kepada Denny, berhasil digagalkan oleh Pelo dorong bola berikan kepada rekannya. Kembali saudara penonton, kita saksikan Bipams melakukan tekanan. Baik saudara penonton, bola dengan sendirinya mengarah dalam penguasaan penjaga gawang dari kesebelasan PBC. Kita saksikan Nobot yang akhirnya menggagalkan upaya tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipams. Baik saudara, waktu pertandingan babak yang kedua yang coba terus dimanfaatkan dan dimaksimalkan para pemain dari kesebelasan PBC, setidaknya untuk bisa mencetak gol pada pertandingan sore hari ini. Dan kali ini upaya dan kesempatan mereka dapati lewat sebuah tendangan bebas setelah sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bipams. Tendangan bebas saudara bagi kesebelasan PBC akan terjadi. Kita lihat mundur beberapa langkah, lakukan sudah, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipams, dan terjadi saudara, tetapi beruntung umpan kiriman pemain dari kesebelasan Bipams terlalu tajam, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan PBC. Baik saudara penonton, kita saksikan Bipams kembali dalam situasi tertekan, tetapi bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PBC. Kodar kirim umpan saudara, berikan kepada Dekur, peluang Denny, saudara penonton, terblok oleh Pelo. Dan saudara, kesempatan bagi kesebelasan PBC mereka miliki lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru setelah bola hasil sepakan Pelo, hasil sepakan Denny mengenai Pelo, dan kini tendangan penjuru saudara penonton untuk kesebelasan PBC sudah dilakukan, terjadi kemelut di lini pertahanan kesebelasan Bipams, berhasil diantisipasi, datang kembali gempuran, tetapi kembali bola berhasil diintersep oleh barisan bertahan dari kesebelasan Bipams, dan saudara Malvin kembali gagal untuk bisa melakukan kontrol bola dengan baik. Kita saksikan Jore, gagal Jore mengirim umpan, dan kini bola jatuh dalam penguasaan Gabul berikan umpan kembali saudara penonton. Bipams melakukan manuver berbahaya. 1-0 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
semakin terbenam, saudara. Kita saksikan saudara penonton, Kevin berhasil melepaskan sebuah flashing yang cukup cantik yang gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang TBC. Kembali saudara penonton, Bunga Mekar, lapangan sepak bola Bunga Mekar kembali benar-benar menjadi kuburan dan juga menjadi situasi yang sangat angker bagi tim-tim yang tentunya saudara penonton kurang melakukan persiapan dalam mengikuti event turnamen paling bergengsi di kota Tangerang ini, saudara, di mana kali ini kita saksikan skor mencolok juga terjadi pada pertandingan antara kesebelasan TBC bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bipang, saudara, setelah dalam dua pertandingan sebelumnya pun kita disuguhkan dan juga dihadapkan pada hasil pertandingan yang dengan skor yang cukup mencolok. Ya, saudara penonton, Garuda United dengan Indah Kiat dengan skor 8-0, dan kemarin kesebelasan Semanan All Star kalah dengan skor 4-1, dan kali ini angka identik pun sama, yaitu 4 sedang terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar, dan potensi gol bagi kesebelasan TBC pun bisa bertambah andai kata mereka gagal untuk menjaga fokus lini pertahanan mereka, karena kini bagi para pemain dari kesebelasan Bipang tujuannya bukan cuma untuk mencetak gol, tetapi tentunya dapat saweran dari para petinggi kesebelasan Bipang yang langsung memberikan bonus ketika pemainnya berhasil mencetak gol, saudara penonton. Dan belum lagi kering bibir saya berkata, saudara, gol kelima kembali terjadi ke gawang dari kesebelasan PBC, dan kali ini Malvin benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kesebelasan PBC pada pertandingan kali ini, saudara. Masuk menggantikan gol, saudara penonton, perannya begitu krusial, satu mencetak gol, saudara penonton, dan belum lagi kering bibir saya. Dapat kau gitu. Coba diskusi dulu. Saya bikin aja, Bos. Benel, IP, oi. Benel. Boy, bos kubur panggil udah, kalau emang bahaya mah dipanggil aja. Di soalnya, tapi kalau emang enggak ya terus. Wasitnya panggil. Kalau emang geledek mulu mah. Au. 10. 10, Bang. Ya, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua, saudara. Kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kodar, berikan umpan kepada Jore, berbahaya, tetapi masih lemah. Tendangan pemain dari kesebelasan PBC, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Bipang. Ya, saudara penonton, 4 gol tertinggal kesebelasan PBC atas lawannya kesebelasan Bipang pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan ya, lagi-lagi kurang beruntung kesebelasan PBC, dan wasit pergantian pemain Malvin dari kesebelasan Bipang keluar masuk bangkit nomor punggung 14. Ya, saudara, kita saksikan tidak mau mengambil resiko. Manajer tim dari kesebelasan Bipang menarik bintangnya untuk keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita lanjutkan kembali, saudara. Ayo nih.
Soalnya waktu masih ada 10 menitan lagi. Bisa 6. Hah? Ya, kembali saudara, tendangan gawang bagi kesebelasan Bipam sudah dilakukan. Peluang bagi kesebelasan Bipam kembali terjadi. Kita saksikan bangkit pemain yang baru masuk, datang support dari second line. Masih menyamping tipis beberapa sentimeter. Sebuah tendangan pemain dari kesebelasan Bipam. Ya, saudara, kembali kini kesebelasan PBC coba untuk terus melakukan tekanan dan memperkecil defisit gol yang mereka derita dari kaki Denny tetapi berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bipam. Serangan balik saudara, berbahaya, berbahaya, berbahaya. Kita saksikan. Dan apa yang terjadi? Kembali bola coba diselamatkan pemain Bipam. Bangkit yang terjatuh dan sudah mampu bangkit lagi. Ya saudara, bangkit yang jatuh dan bangkit lagi. Ya, kita lihat berhasil menangi perebutan bola. Tetapi sangat amat disayangkan usaha kerasnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan PBC sudah dilakukan. Dan kini bola dalam penguasaan pemain Bipam. Pelo, masih Pelo dipotong oleh Dekur bekerja sama saudara. Lagi-lagi usaha yang dilakukan pemain kesebelasan PBC berhasil diamankan oleh pemain bertahan Bipam. Dan saudara, kini Dekur melakukan sebuah skill cantik tetapi gagal untuk memperdaya pemain Bipam. Kita saksikan Jore, masih kita lihat saudara. Cukup baik dan ya ampun. Lagi-lagi sepak pojok sudah dilakukan dan berhasil diantisipasi dan saudara, akhirnya peluit akhir pertandingan.